G30S. Coba deh, kalau dengar 4 huruf ini, apa yang kebayang? Buat banyak banget orang Indonesia, ini tuh langsung ngingetin kita sama satu malam, malam yang kelam, penuh misteri. Peristiwa ini benar-benar mengubah negara kita selamanya. Tapi, anehnya, malah ninggalin lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Nah, di sini, kita bakal coba jadi detektif sejarah, bareng-bareng, buat mengurai benang kusut dari salah satu misteri terbesar Indonesia. Oke, yuk kita mundur dulu ke masa lalu, tepatnya ke malam tanggal 30 September 1965. Satu malam yang, dramatis banget, genting, dan pada akhirnya jadi penentu arah bangsa Indonesia buat puluhan tahun ke depan. Jadi inti dari malam itu apa sih? Sebuah tindakan yang brutal, dan kelihatannya terencana banget. Coba bayangin, 6 jenderal paling top di Angkatan Darat diculik dari rumah mereka sendiri. Terus mereka dieksekusi. Dan jasadnya dibuang gitu aja ke sumur tua. Ini bukan cuma serangan ke para jenderal loh, tapi ini serangan ke stabilitas negara. Dan dampaknya, Indonesia langsung jatuh ke dalam kekacauan, ketakutan, dan rasa saling curiga yang, dalam banget. Selama puluhan tahun kita kan disuguhi satu cerita resmi ya dari pemerintah, tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, ada banyak banget kejanggalan di cerita itu. Nah, jadi pertanyaan utamanya masih sama dan terus menggantung sampai sekarang, siapa sih dalang sebenarnya di balik G3S? Yuk kita buka lagi berkas kasusnya. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan siapa, kita harus mulai dari apa. Apa sih yang sebenarnya terjadi di malam yang krusial itu? Yuk kita lihat dulu urutan kejadiannya, kronologi peristiwa yang jadi pemicu semuanya. Yang bikin kita mikir dari kronologi ini tuh betapa cepat dan terkoordinasinya operasi ini. Gila, dalam hitungan jam aja, jenderal-jenderal yang jadi target itu berhasil dilumpuhkan. 3 orang tewas di tempat, di rumah mereka sendiri, sisanya dibawa paksa. Bahkan, ada seorang ajudan muda yang jadi korban salah tangkap karena dikira Jenderal Nasution yang untungnya berhasil lolos. Nah, para tawanan ini akhirnya dihabisi di satu tempat yang namanya bakal selamanya ada di sejarah kelam kita, Lubang Buaya. Kebayangkan, kebrutalan ini langsung mengguncang seisi negeri. Pembunuhan sebrutal ini tuh nggak mungkin terjadi gitu aja. Tanpa sebab. Buat ngerti kenapa ini bisa terjadi, kita perlu mundur sedikit lagi buat lihat gimana sih situasi politik Indonesia tahun 1965. Anggap aja kayak panci presto yang panas banget, siap meledak kapan aja. Waktu itu, ada 2 kekuatan ideologi raksasa yang lagi berhadapan. Nah, di sini kita bisa lihat betapa bedanya 2 ideologi ini. Beda banget, fundamental. Di satu sisi ada Pancasila, yang dasarnya ketuhanan, ngelindungin hak milik pribadi, dan ngajarin musyawarah. Di sisi lain ada komunisme, yang ateis, konsepnya kepemilikan bareng-bareng, dan jalannya lewat revolusi bersenjata. Ini bukan cuma beda pandangan politik biasa ya, ini tuh benturan 2 visi masa depan Indonesia yang sama sekali nggak bisa disatuin. Dan kekuatan utama yang membawa ideologi komunisme di Indonesia waktu itu, ya siapa lagi kalau bukan Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI ini bukan pemain baru loh. Mereka itu salah satu partai tertua dan waktu itu terbesar di Indonesia. Kalau kita lihat pasca kemerdekaan, di tahun 1950-an, anggota PKI itu masih dikit, ya sekitar 3-5 ribuan orang lah. Mereka belum jadi kekuatan politik yang gimana-gimana banget. Tapi coba lihat ini. Cuma dalam 5 tahun, jumlah anggotanya meledak sampai 3 juta orang. Ini bikin PKI jadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet sama Tiongkok. Dan pastinya jadi kekuatan politik yang harus banget diperhitungkan di Indonesia. Nah, disinilah situasinya makin panas, titik didihnya. Presiden Soekarno waktu itu coba menyeimbangkan kekuatan dengan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Tapi ini justru bikin PKI makin berpengaruh. Puncaknya, PKI ngusulin pembentukan angkatan kelima. Intinya, mempersenjatai buruh dan tani. Ide ini langsung jadi alarm bahaya buat para pimpinan angkatan darat yang keras anti-komunis. Mereka curiga banget, senjata itu cuma punya satu tujuan, merebut kekuasaan. Dari sinilah kita masuk ke tersangka kita yang pertama. Tersangka yang jadi cerita resmi pemerintah selama zaman Orde Baru. Ya, teori ini nyalahin PKI 100% atas kejadian G30S. Menurut versi resmi Orde Baru, ceritanya itu simpel dan jelas banget. G30S itu upaya kudeta gagal dari PKI. Tujuannya, bikin Indonesia jadi negara komunis. Dan langkah pertamanya, ya habisi dulu para jenderal angkatan darat yang jadi penghalang utama mereka. Terus alibinya apa nih dari para pelaku G30S? Nah, mereka bikin cerita soal adanya Dewan Jenderal.
Kata mereka, jenderal-jenderal yang diculik ini adalah komplotan rahasia yang mau kudeta Presiden Soekarno. Jadi, aksi mereka ini seolah-olah dibingkai sebagai tindakan heroik buat nyelamatin presiden dan negara. Masuk akal nggak? Tapi ceritanya nggak berhenti di situ aja. Seiring waktu, mulai muncul nih teori-teori lain yang nantang cerita resmi tadi. Yuk kita bedah beberapa teori alternatif ini. Teori pertama ini cukup populer dan benar-benar ngebalikin cerita resmi. Gimana kalau sebenarnya ini semua nggak ada hubungannya sama komunisme? Gimana kalau ini murni perebutan kekuasaan yang brutal di dalam tugu Angkatan Darat sendiri? Teori ini yang pertama muncul di sebuah tulisan akademis terkenal namanya Cornell Paper, bilang kalau Angkatan Darat waktu itu tuh pecah. Ada kubu Jenderal Yani yang lebih loyal ke Soekarno, dan ada kubu lain yang lebih keras, yang nggak suka Soekarno deket-deket sama PKI. Logikanya, kalau kita pikir-pikir, cerdik tapi juga kejam banget. Satu kubu habis si kubu saingannya, terus salahnya dilempar semua ke PKI. Wah, sekali pukul, dua musuh kena kan? Oke lanjut, teori berikutnya nunjuk ke campur tangan asing. Lebih spesifik lagi, Badan Intelijen Amerika Serikat, SIA. Kita harus ingat konteksnya ya, ini tuh puncak-puncaknya Perang Dingin. Buat Amerika, negara segede Indonesia jatuh ke tangan komunis itu mimpi buruk banget. Nah, menurut teori ini, CIA nggak cuma nonton. Mereka diduga aktif banget ngebangun hubungan sama perwira-perwira AD yang anti-komunis. Bahkan katanya ngasih dana dan alat-alat canggih. Tujuannya apa? Ya buat menciptakan kondisi yang pas untuk menghancurkan PKI dan sekaligus menggulingkan Presiden Soekarno yang dianggap terlalu ke kiri. Dan sekarang kita sampai ke teori yang mungkin paling eksplosif. Teori yang bilang kalau dalang sebenarnya adalah Mayor Jenderal Soeharto. Ya, orang yang pada akhirnya justru naik ke puncak kekuasaan setelah semua ini terjadi. Coba perhatikan kutipan ini. Ini berat banget. Ini pengakuan dari Letkol Latif, salah satu otak G30S, waktu di pengadilan. Dia bersaksi kalau dia udah ngasih tahu Soeharto secara langsung soal rencana penculikan para jenderal. Tapi Soeharto, yang waktu itu Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, katanya cuma diem aja. Nggak ngapa-ngapain buat menghentikan aksi itu. Sebuah pembiaran yang sangat-sangat mencurigakan. Teori ini jadi makin kuat karena ada beberapa kejanggalan lain. Pertama, Soeharto itu ternyata punya hubungan dekat sama beberapa tokoh kunci G30S. Kedua, dan ini yang paling bikin curiga, namanya dia sebagai seorang komandan penting, kok nggak ada di daftar target pencurikan? Aneh kan? Nah, ini yang bikin muncul spekulasi yang mengerikan. Jangan-jangan Soeharto sengaja membiarkan semua ini terjadi buat membersihkan jalannya menuju puncak kekuasaan. Jadi, setelah kita lihat semua tersangka dan teori yang ada, jelas banget kalau kasus ini tuh rumitnya minta ampun. Mungkin memang nggak ada satu dalang tunggal. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang jauh lebih kompleks. Yang menarik, Presiden Soekarno sendiri punya penjelasan yang beda dari semua teori konspirasi tadi. Di pidatonya yang terkenal, Nawaksara, beliau nolak ide kalau dalangnya cuma satu. Beliau nyebutnya pertemuan tiga sebab. Semacam perfect storm gitu deh, badai sempurna yang tercipta dari kombinasi tiga hal. Pimpinan PKI yang keblinger alias nekat, adanya campur tangan asing, dan adanya oknum-oknum lain yang haus kekuasaan dan manfaatin situasi. Dan sampai hari ini, nggak ada satu pun versi kebenaran yang bisa diterima semua pihak. G30S itu tetap jadi luka terbuka, jadi misteri terbesar di sejarah modern kita. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang relevan banget. Gimana caranya sebuah bangsa bisa berdamai dengan masa lalunya kalau kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi masih terkubur dalam-dalam?